Assalamualaikum teman-teman. Mumpung hari ini saya beli ikan bandeng yang seger-seger banget. Ini ada 2 kilo. Saya akan bikin otak-otak bandeng khas Gresik. Nah ini bandengnya sudah saya bersihkan, sudah saya fillet. Biar cepat videonya saya skip ya. Selanjutnya saya akan siapkan bumbunya. Saya akan blender 250 gram cabai merah. Ini saya pisah teman-teman, agar nanti bisa saya buat dalam 2 versi, pedas dan sedang. Otak-otak bandeng ini nanti akan saya gunakan sebagai oleh-oleh, makanya cabenya atau pedasnya saya akan bikin 2 versi ya. Nah ini sekarang saya siapkan bumbunya, bawang putih 200 gram, kemudian bawang merahnya 200 gram, lalu kunyitnya 3 ruas, jahenya juga 3 ruas, kemudian kemirinya 6 butir. Kemirinya sudah saya sangrai dan saya geprek ya. Saya tambahkan sedikit air. Nah setelah saya blender hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan haluskan daun bawang yang besar. Kalau daerah saya namanya bawang pre. Seharusnya yang diambil hanya bagian putihnya saja teman-teman. Tapi karena sayang yang hijau juga saya haluskan. Saya akan tambahkan setengah butir kelapa setengah tua. Jangan terlalu muda ya teman-teman, agar hasilnya tidak terlalu lembek. Saya tambahkan sedikit air, kemudian saya blender dan ini hasilnya. Selanjutnya blendernya akan saya gunakan untuk menghaluskan ikan bandeng yang sudah saya fillet. Ikan yang telah halus saya pindahkan dalam wadah. Ini saya blendernya beberapa kali teman-teman, agar alatnya tidak terlalu berat dan hasilnya sangat halus. Meskipun sudah di blender, kadang-kadang durinya itu masih muncul teman-teman. Sekarang saya akan menyisir duri-duri yang masih ada di daging ikan bandeng ini. Nah ini caranya, saya sisir sedikit demi sedikit. Biasanya duri yang besar itu tidak akan bisa di blender atau dia akan tetap ukurannya panjang. Nah seperti ini, saya ambil sedikit demi sedikit sampai benar-benar durinya itu hilang dari ikan yang sudah di blender ini. Kalau kita menggunakan ikan bandeng yang ukurannya kecil, biasanya durinya itu lembut dan dia sudah hancur bersamaan dengan daging ikannya yang di blender. Tapi karena ini ikannya itu cukup besar, sehingga tulang-tulangnya itu atau durinya itu masih muncul teman-teman. Ini saya cari semuanya sampai benar-benar habis atau hilang, karena ini cukup mengganggu ya teman-teman kalau kita makan ada durinya. Nah duri-duri yang saya ambil itu saya kumpul di dalam tisu, dan ini hasilnya cukup banyak ya, karena memang ikannya cukup besar sehingga harus diambil secara manual durinya. Selanjutnya saya akan tumis bumbunya, karena ini saya akan bikin dalam 2 versi, yaitu pedas dan tidak pedas, atau pedasnya itu sedang. Cabai yang sudah saya blender saya akan tumis dulu, baru nanti bumbu yang lain menyusul. Dan ini saya akan pisahkan nanti setelah matangnya teman-teman. Cabai yang sudah matang di sini akan saya ambil dulu, karena nanti dicampurkannya secara terpisah. Nah ini jika kita membuat makanan yang 2 versi pedasnya memang sedikit lebih ribet ya. Nah sekarang akan saya tambahkan minyak. Saya akan tumis bumbu lainnya. Bumbu yang sudah di blender kita akan tumis sampai matang. Jadi untuk membuat makanan yang enak itu pastikan bumbunya itu udah matang ya teman-teman, agar aromanya makin sedap. Nah kalau ini adalah campuran kelapa dan daun bawang, ini sedikit hijau, nggak masalah karena dicampur dengan warna bumbu lainnya. Sekarang saya tambahkan ketumbar,
Ini kurang lebih 1 saset teman-teman, karena ikan yang kita masak cukup banyak. Kemudian garam 2 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, daun salam, daun jeruk secukupnya, tambahkan pula serai kurang lebih 3 batang, laos sudah digeprek. Nah, karena warnanya kurang kuning, saya akan tambahkan kunyit bubuk kurang lebih 1 saset agar warnanya makin cantik ya teman-teman. Kemudian dipanaskan terus sampai bumbunya itu airnya menyusut seperti ini. Nah, selanjutnya jahe, salam, dan laos ini saya ambil untuk dibuang. Yang kita pakai adalah bumbu yang halusnya saja. Nah, untuk bumbu kuningnya sudah saya bagi 2. Sekarang saya akan lanjutkan ke versi yang pedas. Ini saya tambahkan cabai yang sudah ditumis tadi. Untuk yang versi tidak pedas nanti tidak perlu saya tunjukkan, karena itu sama ya prinsipnya, hanya cabainya dikit itu aja. Jadi kita bisa masak dengan 2 versi pedas ataupun tidak pedas. Jadi cirinya atau kuncinya ya cabainya dipisahin dulu biar tidak mengganggu prosesnya. Bumbunya ini akan saya masak sampai benar-benar matang ya teman-teman. Selanjutnya saya akan tambahkan kaldu instan, boleh menggunakan ayam, sapi maupun kaldu jamur, terserah teman-teman sesuai selera masing-masing. Aduk sampai benar-benar bumbunya tercampur rata. Selanjutnya ikan yang sudah di blender dan dibersihkan dari durinya kita campur dengan bumbu. Jadi cara membuat otak-otak bandeng ini cukup lama ya teman-teman, tapi ini adalah menjadi oleh-oleh favorit dari daerah Gresik, dan ini harganya cukup mahal karena memang prosesnya cukup lama dan bahannya juga lumayan ya. Saya campur menggunakan tangan, tapi tangan saya sudah menggunakan sarung plastik teman-teman agar tidak pedas dan lebih higienis. Seperti ini kira-kira. Nah, di proses ini teman-teman boleh icipi, jika kurang garam bisa ditambahkan atau kurang gula bisa ditambahkan di sini. Jadi ini sudah benar-benar siap untuk dibungkus ya. Sekarang tahap terakhir saya akan tambahkan telur. Selanjutnya saya akan tambahkan telur. Untuk yang otak-otak versi pedas saya tambahkan 4 butir telur. Karena ini kurang lebih 3/4 dari keseluruhan ikannya. Yang versi tidak pedas saya gunakan 2 butir telur. Jadi takarannya untuk 2 kilo ikan bandeng telurnya sejumlah 6 butir ya teman-teman. Aduk terus sampai tercampur telurnya. Sekarang kita siapkan daun pisang yang ukurannya lebar dan benar-benar masih utuh. Pindahkan ikan yang sudah berbumbu ke dalam daun pisang. Ukurannya terserah selera teman-teman. Mau bikin yang versi kecil-kecil berarti cukup pakai daun pisang yang kecil. Kalau mau bikin yang gede-gede bisa gunakan daun pisang yang lebar. Rapihkan ikan berbumbunya atau ikan otak-otak. Nah, ini kayaknya kebesaran teman-teman, akan saya kurangi sedikit biar enggak meledos atau sobek. Nah, selanjutnya dirapihkan ya seperti lontong gitu. Setelah rapi, selanjutnya kita gulung seperti lontong. Pastikan daun pisangnya itu tidak bocor ya teman-teman, agar nanti tidak melebar. Oh iya, daun yang saya gunakan ini dan yang sudah saya lemaskan ya. Silahkan teman-teman cek, ini cara melemaskan daun sudah saya pernah share. Kemudian ini digulung mirip seperti lontong. Selanjutnya kedua ujungnya disemat dengan lidi. Nah, dengan cara ini daunnya itu tidak gampang sobek teman-teman, karena daunnya udah lemas. Cara melemaskan daunnya itu sangat mudah, hanya dengan dipanasi di atas api secara langsung. Silahkan di browsing, saya telah share cara melemaskan daun ini. Nah, ini hasilnya cantik sekali kan? Lakukan untuk seluruh adonan sehingga semua adonannya sudah dibungkus. Nah, ini teman-teman ukurannya beda-beda karena saya menyesuaikan dengan lebar daunnya. Yang 4 ini yang tidak pedas, yang lainnya ini adalah yang versi pedas.
Silahkan untuk tingkat pedasnya sesuai selera masing-masing, tidak ada aturan bakunya. Selanjutnya otak-otak ikan ini kita kukus. Kalau jumlahnya banyak kukusnya 2 kali, tapi jika kukusannya muat boleh sekali. Karena alat pengukus saya cukup besar sehingga ini bisa dalam 1 kali pemasakan atau pengukusan. Nah ini lama ngukusnya kurang lebih 45 sampai 1 jam. Setelah direbus atau dikukus selama 1 jam, kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini hasilnya cantik sekali teman-teman, rapi. Nah agar otak-otak bandeng ini awet, teman-teman juga boleh sambil dipanggang gitu. Jadi resep aslinya itu memang setelah matang itu dibakar atau dipanggang. Ini salah satu tujuannya adalah agar dia awet beberapa hari. Nah jika teman-teman tidak mau untuk dipanggang juga boleh langsung dikonsumsi. Caranya diiris-iris dan dibalut dengan telur, langsung digoreng atau langsung dinikmati begitu saja. Ini aromanya harum dan gurih sekali teman-teman. Saya akan dinginkan dulu, kemudian saya akan buka. Nah jika teman-teman nggak punya bara api juga boleh dipanaskan di atasnya teflon. Silahkan pakai cara apa saja sesuai dengan peralatan yang dimiliki oleh teman-teman. Ini juga dengan teflon juga bisa gosong. Selanjutnya akan saya buka. Ini yang belum saya panggang ya teman-teman. Silahkan sesuai selera, mau langsung dinikmati begini atau dibakar atau dipanggang boleh. Tapi secara keawetan akan lebih awet kalau pakai proses dibakar. Nah ini hasilnya teman-teman, bisa disajikan utuh kemudian dipotong-potong atau dipotong-potong dibalur telur baru digoreng. Setiap orang punya cara untuk menikmati otak-otak bandeng. Demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum.